nggak apple to apple kalau misalkan kita nantang orang tapi maunya aturannya kita. Itu nggak, menurutku nggak pas, nggak fair. Contoh begini nih, saya praktisi pencak silat. Saya nantang orang, misalkan contoh nantang taekwondo, nantang muay thai, atau nantang atlet boxing nih untuk tanding pencak silat, aturan pencak silat. Ya sulit guys, boxing yang dimana poin tingginya nyerang kepala, sedangkan pencak silat tidak boleh menyerang kepala. Jadi dia boxingnya mukul di bagian badan aja, sedangkan silat boleh banting, gunting, sapu dan lain-lain. Makanya di sini menurut saya itu nggak fair. Call out ini untuk apa gitu? Fight apa? Fight karena baper atau fight karena pengen bikin CEO lawan CEO, CEO Baku Hantam lawan CEO HSS gitu. Kalau seperti itu, kalau antara CEO, menurut saya harusnya fight melawan Ivan Tanjaya. Kalau CEO lawan CEO, ya bukan Paris Fernandes. Karena menurut saya Bro Paris Fernandes hanya CEO boneka. Mohon maaf. Lalu juga ya Forlan kemarin juga ikut ya membantu call out lah. Kan wakilnya Paris Fernandes ya. Yang saya dengar juga Forlan di ASS gak kaya-kaya, katanya bayaran kecil. Ya jilat terus aja. Gas. Lalu di call out kemarin kalian menantang saya untuk fight di boxing di arena HSS. Lalu kalian juga bilang berani apa enggak? Saya balikin aja deh. Udah kalian menantang ya kan? Kalian suka-suka. Saya balikin aja. Kita fight bebas pakai rules baku tumbuknya Baku Hantam. Ya, nggak ada waktu, nggak ada ronde. Kalau emang Paris takut, ya sekalian sama Forlannya, sekalian wakilnya kan, sekalian jilat Forlan. Mungkin jadi tambahan juga nih buat kamu uang jajan lah ya kan. Jadi 1 lawan 1. Begitu saya habisi 1, kasih saya waktu istirahat, maklum udah tua, ya. Baru yang 1 lagi masuk, kita duel ya. Rulesnya bebas, baku tumbuk ala Baku Hantam. Gimana kalau seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Wah, ini lagi rame nih antara Mas Rudy Golden Boy, Paris Fernandes, Forlan, dan Anthony. Jadi rame banget guys. Ini karena Parisnya call out Bang Rudy Golden Boy. Jadi banyak banget yang minta tanggapan saya. Mas Denny, bagaimana tanggapan Mas Denny ini? Mas Rudy di call out Paris. Jadi mereka kayaknya video balas-balasan di media sosial. Nggak tahu ya, entah ini marketingnya mereka biar supaya rame atau gimana. Ya, kalau di dunia entertain itu memang seperti itu ya. Orang Indonesia ini nggak tahu nih, hobi banget dengan konflik gitu. Jadi kalau ada konflik pasti penontonnya rame. Ya, mungkin ini salah satu triknya Paris ya supaya semakin ramai HSS mungkin ya. Jadi setelah Paris menang melawan Eddie Boxing, Masya Allah, TKO hebat Paris. Sekarang semakin keren sih mainnya. Tapi mainnya adu speed ya, adu brutal-brutalan sama Eddie dan menang TKO. Selamat buat Paris Fernandes dan telah mengajari sopan santun kepada Eddie Boxing. Nah, ini akan ada balikan nggak nih? Ya, diajarkan sopan santun oleh Mas Rudy Golden Boy. Karena Paris ditantang Eddie Boxing. Setelah menang dia nantang Mas Rudy. Ya, karena ya ada, biasalah kalau di medsos ya, sering ada saling sindir-sindiran di medsos. Nah, di sini mungkin Paris ngerasa nggak seneng dengan apa yang di-tweet oleh Mas Rudy. Jadi dia nantang Mas Rudy untuk bermain di HSS. Nah, yang menurut saya kurang pas adalah ada beberapa kalimat dia juga menyebutkan nama saja. Ayo, kalau berani Rudy, itu menurutku kurang pas aja sih ya. Karena Mas Rudy kan lebih tua, usianya 40 tahun loh. Mungkin kalau Rudy mau main boxing sama aku daripada bacot-bacot di sosial media sini. Nah, balik lagi ke tanggapan tentang call out-nya Paris nantang Rudy Golden Boy. Jadi kalau Paris memang spesialisasinya boxing ya. Mas Rudy dia nggak spesialis di boxing guys. Tapi ya apakah bisa boxing? Bisa. Cuman kan itu bukan spesialisasi. Kalau menurut saya benar yang dikatakan Forlan ya. Kalau kamu nantangin saya, ikut aturan saya, mau nggak? Jadi Mas Rudy sudah mereaction dari video tantangan antara Paris yang di sana ada Forlan juga, direaction oleh Mas Rudy Golden Boy. Jadi katanya kalau memang mau ya silakan sekalian dua-duanya boleh sama Mas Rudy, yaitu di aturan Baku Hantam, Baku Tumbuh. Jadi dia kan punya event juga Mas Rudy, CEO Baku Hantam juga.
Jadi main pukul-pukulan, tapi pukul-pukulannya baku tumbuk. Ya baku tumbuk itu ya pukulan bebas nih. Tidak ada round, tidak ada waktu sampai KO. Kata Mas Rudi. Kita fight bebas, pakai rules baku tumbuknya baku hantam. Ya, nggak ada waktu, nggak ada ronde. Setelah ramai video keluar tanggapan dari Mas Rudi, muncul juga video live-nya Portland menanggapin Mas Rudi. Ya, kalau memang dia mau sama saya, ya ikutin aturan saya. Ikutin kelasnya saya, kata Forlan. Di reaction lagi oleh Mas Rudi Golden Boy, guys. Jadi aku nggak mau nampilin videonya, takut kena hak cipta kali ya. Nah, jadi ditanggapin oleh Mas Rudi, ya itu betul. Kalau mau nantang, ngikutin rules yang ditantang. Nah, sebenarnya ini tertuju kepada Paris. Paris kalau mau nantang Rudi, ya ikutin aturan yang Rudi mau. Ya, bener ya. Nggak apple to apple. Kalau misalkan kita nantang orang, tapi maunya aturannya kita. Itu menurutku nggak pas, nggak fair. Contoh begini nih, saya praktisi pencak silat. Saya nantang orang, misalkan contoh, nantang taekwondo, nantang muay thai, atau nantang atlet boxing nih, untuk tanding pencak silat, aturan pencak silat. Ya sulit guys, boxing yang dimana poin tingginya nyerang kepala, sedangkan pencak silat tidak boleh menyerang kepala. Jadi dia boxingnya mukul di bagian badan aja, sedangkan silat boleh banting, gunting, sapu dan lain-lain. Makanya di sini menurut saya itu nggak fair. Kalau memang mau menantang, ya sesuai rules yang orang yang kita tantang. Seperti itu. Dan rame juga setelah rame di medsos, ya pokoknya ini kalau memang jadi ini bakal rame pecah ya. Tapi menurutku fightnya mereka itu nggak akan terjadi sih ya. Gak akan terjadi karena pertama Mas Rudi habis cedera, kedua ya buat apa dia menanggapin seperti ini gitu. Mas Rudi juga eventnya sudah besar, dia terakhir sudah prestasi emas kalau menurut saya prestasi emas ini. Jadi dia sudah mendapatkan 2 sabuk belt ya, itu sudah bagus. Dia pensiun puncaknya sudah mendapatkan 2 sabuk, itu sudah benar sekali. Ya, terus juga ya sudah fokus keluarga, usia sudah tua, dan selain itu nggak latihan lagi. Itu yang terpenting sih ya. Kalau mau tanding tuh ya harus latihan tiap hari. Kalau menurutku fighting nggak akan terjadi. Dan Paris juga nggak akan mau ikutin ke rulesnya Mas Rudi Golden Boy. Apalagi kalau MMA Muay Thai ya selesai, pingsan Paris. Dan ada yang komentar juga, tapi kan Coach Rudi juga pelatih boxing gitu. Ya, yang latih bisa, tapi kan bukan spesialisasinya dia gitu loh. Jadi balik lagi ke seperti kata Portland tadi, kalau memang nantang orang, ikutin rules yang ditantang. Seperti itu guys. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Kira-kira menurut kalian pertandingan mereka ini, matchnya mereka ini akan terjadi atau tidak? Kalau feeling saya ini nggak akan terjadi, tapi di media sosial sekarang sudah ramai. Nah, inilah marketingnya dunia entertain ya. Apalagi sekarang kan lagi ramai-ramainya combat sport. Ya, mereka itu pada dasarnya orang-orang baik guys. Saya tuh sering sekali ketemu yang seperti di media sosial mereka itu tengil, tapi aslinya baik banget. Aku ketemu Bang Rudi tuh orangnya enak banget ya. Paris aku belum pernah ketemu, dan saya yakin walaupun mereka ini tengil di medsos, aslinya baik. Dan kita nggak tahu nih kalau mereka nanti dia ribut-ribut di medsos, di belakang itu ngopi ya. Nah, yang salahnya netizen itu jangan ikut panas ya. Ini yang jangan sampai terjadi. Jadi netizen juga saling ribut di kolom komentar ya. Nggak tahu ya kenapa sih ya Indonesia ini sering terprovokasi dengan hal-hal yang seperti ini. Aku nggak ngerti juga sih kenapa. Kenapa? Ada apa? Nah, bagaimana menurut kalian? Ya, kira-kira pantas nggak sih Paris Fernandes nantang Mas Rudi Golden Boy? Terus juga menyebut nama aja, terus nantangnya ke ranahnya spesialisasinya dia. Ya, semua itu akan bagus pada ranah dan bidangnya masing-masing. Ya, hiu jago di air, harimau jago di darat. Tapi mereka tidak akan bertemu pertarungannya siapa yang hebat. Ya, hiu tarung di darat, selesai dimakan harimau. Begitupun harimau tarung di laut, selesai dimakan hiu. Jadi semua itu akan bagus pada ranah dan bidang masing-masing. Tapi saya tetap respect kepada
semuanya ya. Paris sudah luar biasa dari petinju pohon pisang sekarang jadi CEO. Bang Rudi juga merintis ya dari baku hantam sampai sekarang ramai banget ya, banyak banget yang ngikutin jejak-jejak Mas Rudi, event-event combat sport. Jadi pada dasarnya mereka sama-sama bagus, sama-sama memajukan combat sport guys. Kita jangan terprovokasi. Bagaimana tanggapan kalian? Ya, saya support semuanya. Sehat selalu. Salam persaudaraan.